Ada 3 poin penting yang bisa kita gunakan untuk manajemen waktu yang lebih baik dan efisien adalah dengan mengurangi. Pertama, mengurangi waktu regression testing. Kedua, mengurangi waktu debugging. Ketiga adalah mengurangi waktu nunggu. Yang menurut gua itu merupakan hal-hal penting yang bisa kita lakukan untuk mengefisiensikan waktu testing. Andal-andalan lah, gua kira lu yang ngambil lah, gua kira lu yang ngambil. Nah, jadi Salam, berjumpa kembali di Ngetes bareng Fahrul. Di kesempatan kali ini gue akan bahas soal manajemen waktu bagi seorang software tester. Sebagai software tester, sering gak sih lu ngerasain kerjaannya tuh kok kayak mepet-mepet di akhir sprint tuh sibuk banget. Saking sibuknya sampai lu gak tahu kerjaannya bisa kelar hari ini atau enggak gitu kan. Nah sama, gue juga masih mengalami hal-hal tersebut. Tapi gue punya beberapa siasat yang bisa jadi apa ya, semacam kayak benang merah lah ya, yang bisa gue share buat lo juga. Mungkin bisa berguna untuk bisa memanajemen waktu dengan lebih baik agar mengurangi kegiatan yang neter di akhir, kegiatan yang sibuk di akhir sprint. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas sekarang. Oke, kita bahas dulu manajemen waktu itu beneran salah satu skill yang wajib dimiliki oleh software tester. Karena waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, ditambah, dikurangin, bahkan ditransfer. Waktu gua dan lu tuh nggak bisa. Semua orang memiliki waktu yang sama 24 jam sehari. Jadi kita harus bisa membuat waktu kerja itu lebih efisien lagi gitu kan. Nggak mau kan waktu kerja lu sampai malam gitu kan, harus lembur. Mending kalau dibayar, biasanya kan enggak ya kan. Yang umumnya sering dirasakan oleh teman-teman software tester adalah QA menjadi quality gatekeeper, alias juru kuncinya nih si fitur itu bisa rilis atau enggak. Nah, semuanya itu dibebankan oleh QA. Jadi seolah-olah menjadi bottleneck gitu kan. Di ujung tuh mentok kayak botol tuh kan gitu, ya kan. Jadi di ininya lebar tapi mandek di satu orang. Biasanya si QA-nya ini yang kalau QA-nya belum kelar sampai mendekati akhir sprint, ya udah sprintnya juga jadi delay. Nah, seringkali orang tuh nyalahin QA yang jadi kambing hitam ketika masalah ini terjadi. Padahal ini tuh kalau di breakdown itu bisa aja masalah sebuah tim gitu. Semua orang di dalam tim maksudnya. Jadi harus dicari juga akar masalah penyebabnya ini apa. Nah, sebagai QA kita juga harus mengevaluasi diri, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang biar lebih cepat, atau bahkan apa yang bisa kita kurangin. Nah, di sini di video ini gue akan bahas proses efisiensi waktu testing dengan cara mengurangi beberapa hal agar lebih efektif dan efisien. Kenapa kok gue menekankan dikurangin? Karena waktu itu kan gak bisa ditambah ya kan. Kita harus mengurangi waktu agar lebih efisien. Kayak contoh bahan bakar biar hemat adalah mengurangi penggunaan bahan bakar untuk output yang sama. Nah, proses testing juga gitu. Kita bisa aja menghasilkan effort yang luar biasa sama dengan tenaga yang lebih dikit ataupun waktu yang lebih singkat. Nah, jadi kata kuncinya adalah gimana kita bisa mengurangi waktu agar bisa lebih efisien. Maksud efisien di sini adalah kita mengurangi waste alias kesia-siaan waktu dengan cara mengurangi hal-hal yang bisa dikurangin. Jadi kalau sekiranya kita nggak bisa nambahin waktu, artinya kita harus mengurangi penggunaan waktu untuk hal-hal yang bisa dihemat. Ada pepatah terkenal yang bilang lebih cepat lebih baik. Kadang itu cocok diimplementasikan, kadang juga enggak. Karena lebih sering orang cepet-cepet itu sering banget kelewatan. Akhirnya harus putar balik malah buang waktu. Kalau bisa lebih cepat dan lebih baik, itu sama dengan efisiensi. Oke, yang pertama kita akan bahas soal regression test. Yes, gue tahu. Regression test itu bukan kegiatan yang menyenangkan karena makan waktu banyak banget. Ada kalanya sebuah tim itu menghabiskan sehari 2 hari buat melakukan regression test dari aplikasinya sebelum rilis gitu kan.
Nah, saking bosennya, pernah suatu ketika sampai pusing, enek gitu kan ngeliatin test rel, test runner buat regression test. Ya itulah, ya mau nggak mau kita juga harus menjalaninya. Nah, gimana caranya biar regression test itu menjadi lebih efektif? Tips ataupun siasat pertama dari gua soal regression test adalah rawatlah test suite di regression test. Oke, di setiap sprint kita tentu akan ngedeliver fitur baru ataupun improvement, bug fix segala macam. Nah, itu sudah pasti test case barunya ini sebagian akan masuk ke regression test suite kita. Nah, regression testnya katakanlah udah 100. Dengan adanya fitur baru, kita masukin 10 test case baru ke dalam regression test suite-nya. Otomatis waktu pengerjaannya juga makin lama kan, karena jumlahnya juga bertambah terus gitu. Setiap rilis otomatis nambah fitur baru, setiap rilis nambah fitur baru, nambah test case baru. Jadi semakin bertambah, bertumpuk. Yang tadinya mungkin dikerjain dalam 4 jam, ditambahin ada fitur baru jadi 4 jam 15 menit, ditambahin fitur lagi sprint barunya, terus sampai bisa berhari-hari. Kalau regression test suite-nya selalu berkembang, bertambah gitu. Nah, padahal sebenarnya regression test suite juga perlu perawatan, maintenance, di trim juga bisa gitu. Jadi test case lama ataupun test case yang udah basi alias sudah nggak relevan. Nah, halo. Nah, gue mengalami kendala teknis di mana audionya hilang. Jadi, gue mau ngedubbing diri gue sendiri. Ya, mungkin gak sinkron lah dengan apa yang lo lihat. Jadi, kita masih bahas soal regression testing. Nah, jadi regression testing itu kan ada budgetnya nih. Misalkan lo ngejalanin harus kelar dalam waktu 3 jam. Nah, jadi dipilih-pilih deh tuh. Tes mana yang bisa masuk ke dalam regression test suite gitu kan. Kadang juga kan misal katakanlah Android test. Nah, itu tuh ada pengujian di berbagai macam OS version. Ada Android 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu kan. Nah, apakah semuanya 100% identik? Nah, enggak juga nih. Jadi harus dipilih-pilih nih mana yang cocok ataupun bisa dijalani di multiplatform, mana yang sama aja. Nah, jadi harus dipilih-pilih mana regression test case yang worth it untuk dijalanin, worth it untuk dites di multiplatform, multi browser dan segala macam itu. Jadi tetap dirawat nih test case suite di regression testnya itu. Ada yang dikurangin, ada yang ditambahin. Yang penting budgetnya untuk regression test itu tetap terjaga. Jadi tetap 3 jam. Nah, kadang kalau lu bisa automation, itu bisa dikurangin nih, di offload. Jadi beban regression testnya yang tadi dikerjain di platform A, B, C, D, nah beberapa ataupun sebagian bisa dipindahin untuk dikerjain secara automation. Jadi skill untuk menjalankan atau membuat tes automation itu penting banget guys. Jadi harap dikuasai tes automation skills karena itu jelas-jelas bisa membantu ataupun mengefisiensikan waktu testing kamu. Gitu. Oh iya, satu lagi. Untuk proses pengurangan regression test suite, nah bisa dipilih-pilih fitur mana aja yang udah stabil dan gak banyak masalah, udah gak rewel. Nah, bisa dilihat juga dari Google Analytics ataupun Mixpanel ataupun apapun tools analisa buat mengetahui masih ada user gak sih yang pakai fitur ini atau sering banget dipakai gak sih. Kalau memang jarang dipakai bisa jadiin low risk gitu. Jadi bisa dikurangin ataupun di offload ke test automation. Gitu deh. Oke, sebelum masuk ke siasat kedua untuk mengurangi waktu regression, gue mau promo dulu nih. Ini adalah hoodie ngetes bareng Fahrul. Ini adalah official merchandise-nya. Jadi ini ada hoodie, bahannya adem, ada tulisannya testing terus terang. Nah, kalau teman-teman suka dan mau beli merch ini juga bisa dicek di Tokopedia/ngetes jualan. Linknya ada di bawah di deskripsi. Jadi kalau teman-teman mau berpenampilan keren sesuai dengan software testing, bisa dicekidot di Tokopedia ngetes jualan. Oke, lanjut lagi gimana caranya biar waktu regressionnya berkurang. Yang kedua adalah test planning yang benar.
Maksudnya gimana? Jadi pada saat sprint planning kita kan udah tahu ngebahas fitur ini nanti ada perubahan apa, ada dampaknya terhadap modul-modul lain nggak. Nah di situ kita bisa rencanain nanti untuk regression test sebelum rilis apa yang diperluin, gimana biar cepat kelar. Perlu nggak sih kita prepare data duluan sebelum itu rilis ke production biar nanti tinggal sat langsung ngetes langsung verified gitu. Nah test planning ini sebenarnya termasuk ke dalam pilih-pilih test suite untuk dimasukin ke regression test nantinya gitu kan. Jadi dari koleksi semua test case-nya kita mana yang kira-kira masuk ke regression test untuk terkait dengan perubahan fitur baru tadi gitu kan. Oh iya, satu lagi terkait dengan regression test suite-nya, sebelum ngejalanin regression test, pastiin jalanin dulu smoke test. Nah, kenapa smoke test duluan? Karena itu merupakan batas minimum fitur bisa dikatakan stabil gitu. Nah, kan kita punya berbagai macam test case. Nah, bayangin kalau udah biasanya kan nah biasanya nih ya di dalam regression test suite itu bisa di tes sesuai dengan chronological order gitu. Jadi ngetes dari A sampai Z gitu, end to end. Nah, jadi lama nih. Bayangin kalau dari proses panjangnya regression test ternyata sebelum akhir tuh nemu isu dan kita harus retest semuanya. Kalau isunya kritikal ya otomatis kan wajib diperbaiki kan. Kalau kosmetik mungkin masih bisa dinegosiasi untuk di acceptable duluan. Nah, untuk ngecek fitur existing jangan sampai breaking alias ada defect di kondisi yang core, kita harus jalanin smoke test duluan. Jadi smoke test itu untuk ngecek oke, udah aman nih, gua bisa nyemplung lebih dalam mendalami tesnya gitu. Ngerti nggak? Jadi seolah-olah benang merahnya itu harus oke dulu sebelum lebih dalam. Kok benang merah? Ibaratnya kerangka dari fiturnya yang wajib 100% stabil itu udah dites dulu, udah aman untuk bisa melanjut diusilin lebih dalam lagi di dalam regression test. Oke, yang ketiga adalah test automation. Yes, penting banget software tester bisa menguasai keahlian test automation karena ini berguna dalam membantu proses testing biar lebih efisien. Nah, karena tes automation yang dikerjakan oleh robot dalam tanda kutip itu bisa dilakukan terus-menerus. Mereka nggak akan protes gitu. Bosen nih ngetes 100 kali halaman login. Enggak kan. Jadi tes automation itu bisa berguna untuk ngelakuin hal yang berulang-ulang terus. Mereka bisa ngetes kapanpun, nggak ada waktu kerja istirahat gitu kan dan nggak ada capeknya gitu kan. Jadi wajib untuk teman-teman menguasai skill test automation biar bisa bikin tools yang membantu tes prosesnya kita. Nah, bayangin smoke test yang biasanya dikerjakan manusia selama 30 menit katakanlah, kalau bisa di-automate gitu kan 100% semuanya, itu bisa aja dalam hitungan menit dalam hitungan ya 5 menit lah udah keluar hasilnya gitu. Itu kan lebih baik kan. Jadi pada saat kita lagi download build deh katakanlah kan test automationnya di-trigger secara otomatis saat ada build baru. Nah, dia udah langsung ke trigger jalan jalan tes. Nah, kita lagi download build-nya itu test automation lagi jalan. Nah, pada saat kita kelar download katakanlah sebuah APK ataupun file IPA iOS yang ukurannya ratusan megabyte. Nah, kita udah bisa ngeliatin hasilnya. Oh, ini ternyata ada isu di mana. Jadi kita nggak effort sampai ngetes dalam. Ya udah langsung lempar ke developer untuk diperbaiki dan mungkin kita bisa paralel tes yang lainnya gitu. Nah, kayak gitu enak banget kalau kita bisa bersinergi dan kolaborasi dengan test automation yang udah kita buat. Jadi pekerjaannya jadi lebih cepat, lebih efisien juga kan menggunakan tools. Yang keempat yaitu menggunakan jurus yang tepat dalam pengujian. Ingat gak jurus kunyuk melempar buah? Nah, itu kayaknya buat anak-anak 90-an tahu dah ya. Tahu nggak jurus kunyuk melempar buah itu dari sinetron apa? Komentar di bawah ya. Oke, maksudnya kan mungkin teman-teman udah pada tahu ada yang namanya segitiga piramida of testing gitu kan. Nah, di situ kan ada unit testing, integration testing, UI testing. Nah, biasanya ada beberapa proses yang cocok untuk diturunin lebih dalam lagi gitu. Misal gini nih.
Misalkan gua kasih contoh ada penambahan fitur baru untuk validasi sebuah halaman pendaftaran yang mana ada validasi sekitar 30 kombinasi gitu kan. Nah, kalau lu melakukan tes automation di level UI kayak lewat Appium ataupun Selenium, tentu akan makan waktu. Waktu pertama, waktu ngedevelop tesnya, tes automationnya gitu, tentu perlu waktu juga. Terus juga pada saat eksekusinya 30 validasi itu bisa katakanlah 15 menit gitu untuk ngejalaninnya di Appium karena loading, lemot dan lain-lain. Nah, bayangin kalau validasi itu bisa kita automate dan jalannya lewat API testing. Jangankan automate, kita ngetesnya lewat API testing juga sebenarnya oke kalau misalkan validasinya itu ternyata dari backend. Kalau validasinya dari front end mungkin beda cerita. Nah, kita harus mengerti kayak tadi, validasinya di backend ya udah kita tes lewat API. Jadi kalau secara UI kan dia baca error message-nya dengan format yang sama. Jadi message-nya mungkin beda-beda, tapi secara JSON response-nya itu sama, otomatis tampilannya mungkin sama gitu kan, cuman beda kata-kata aja di message-nya. Nah, bisa dicoba dites menggunakan API aja, nggak usah lewat UI. Atau bisa di-automate kayak tadi lewat API bisa. Atau bahkan bisa diturunin lagi ke level unit testing. Jadi minta developer untuk cover 30 test case tadi lewat unit test. Yang mana itu bisa lebih stabil dan lebih bagus lagi gitu kan. Oke, bagian berikutnya yang sering banget memakan waktu QA adalah proses debugging. Ya nggak? Kalau kita nemu isu tuh senang banget untuk di-explore lebih lanjut. Ibaratnya kayak detektif lah ya. Sherlock Holmes kalau nemu kasus tuh berpikir deduktif ya kan, mikirin macem-macem gitu. Wah, ini kenapa nih errornya? Wah, ini tiba-tiba crash, apa nih penyebabnya? Nah, kadang kita perlu reproduce isunya, terus juga kita perlu melakukan analisa ini yang bikin error tuh siapa, kodenya mana, kapan, di versi ini kah atau di versi production juga gitu. Nah, karena proses ini cukup memakan waktu QA, apalagi isunya intermittent gitu kan, crashnya cuma sekali, reproduce-nya bisa lama, berkali-kali percobaan, gak nemu-nemu juga kan, sebed. Oke, kita akan bahas gimana caranya gua mengefisiensikan waktu proses debugging. Oke, yang pertama pastikan sistem kita sudah terintegrasi dengan error log management macam kayak Crashlytics, Datadog, ataupun apa tuh yang berbayar tuh, aduh lupa. Apapun itu sebenarnya toolsnya mau berfungsi sama, yaitu nyimpen error log yang terjadi dari aplikasi. Bisa itu crash, bisa itu ada aplikasi error yang tidak diharapkan, semuanya terkumpul di dalam aplikasi ini yang bisa kita integrasi dengan alert system dan lain-lain, bla 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 bla, kompleks lah ya. Tapi ketika nemu error, pluk, kita udah otomatis mikirnya udah langsung cek nih Crashlytics, karena mungkin HP-nya nggak dicolok ke dalam komputer ataupun apa yang bisa buat ngecek error lognya, ADB log ataupun dari browser yang kelihat konsol lognya segala macam. Kadang tuh nggak sempat, isunya udah keburu kejadian. Kita bisa lihat stack trace-nya di situ. Nah, cukup canggih lah sebenarnya. Nah, itu juga bisa berguna buat developer saat ngedebug isunya, masalahnya tuh apa gitu, bisa gampang, lebih cepat gitu kan, daripada kita mengulik-ngulik aplikasi, nge-reproduce segala macam. Kalau memang udah ada bukti otentik kayak tadi, bisa jadi itu developer juga udah ngerti gitu cara memperbaikinya itu seperti apa. Makanya lu harus minta manajer engineeringnya buat masang juga error log management tadi ke aplikasi integration ataupun aplikasi alpha ataupun beta lah. Karena kan kita ngetesnya nggak langsung di production, misalkan kita ngetesnya di environment tertutup dulu. Biasanya kan disebutnya integration ataupun UAT. Nah, tiap tim beda-beda. Tapi ya itu, pastiin aplikasi developmentnya ataupun integration tadi terintegrasi dengan error log management. Terus yang kedua adalah terkait dengan reporting bugs-nya kita. Usahakan sedeskriptif mungkin, segampang itu dipelajari oleh developer biar nggak nanya lagi. Karena proses nanya-nanya ini juga makan waktu. Kadang mereka minta pairing gitu kan. Nah, kalau kita bisa provide isu report errornya dengan lebih baik, tentu juga udah tinggal mereka juga udah paham, oh ini errornya kayak gini, bisa disertakan
error log, bisa disertakan screenshot, bisa juga lu tambahin juga video kalau memang ini kayaknya lebih cocok untuk dikasih video, misalkan interaksi antar komponen biar kelihatan data gitu, jelas gitu maksudnya. Nah, yang berikutnya yang biasanya bikin waktu kita mepet, keteteran adalah si developernya. Bukan berarti semua ya, ini oknum developernya kadang itu tidak bertanggung jawab gitu. Pertama mungkin dari kualitas kodenya jelek, jadi pada saat disampai ke QA udah crash duluan ataupun ada masalah yang jadi harus tektokan berkali-kali gitu kan. Nah, ini harus kita encourage mereka untuk tahu quality standar yang kita tuh segini loh, tinggi. Jadi nggak bisa lu asal-asalan ngasih deliver sesuatu yang sebenarnya nggak lu tes sendiri. Jadi kalau developernya sering bikin aplikasi yang ngebugs gitu kan, itu merupakan red flag dah. Coba deh obrolin baik-baik, bisa sama dia ataupun sama manajernya tentang bagaimana kualitas kode yang dia bikin gitu kan. Karena kalau developernya bertanggung jawab, tentu dia juga akan ngetes di lokalnya dia, pastiin fiturnya juga sudah cukup oke, sehingga acceptance kriterianya udah terpenuhi semuanya, menurut dia itu udah baik gitu kan. Nanti perlu bantuan QA buat diusulin lebih dalam lagi. Nah gitu, jangan sampai developernya baru ngasih aplikasi ke kita, ke QA, nah pas gua install aja udah nggak crash. Kok bisa sih lu deliver aplikasi sesampah itu? Nggak semua ya, oknum. Oke, yang terakhir adalah mengurangi waktu tunggu. Karena menunggu itu pemborosan waktu banget asli dah. Jadi banyak, coba deh analisa deh. Kalau sehari-hari dalam satu sprint ada berapa waktu lo harus nunggu. Pertama, nunggu fiturnya ready for testing. Kedua, nunggu bugsnya ready for testing. Nah, jadi sebenarnya kalau ada fitur testing kita juga nungguin. Nah, selama waktu nunggu tadi, jangan sampai kita sia-siakan hanya cuma nunggu doang, bengong-bengong doang di akhir keteteran. Ada beberapa proses sebenarnya yang bisa proaktif kita untuk persiapan, untuk ngetes di depan bahkan. Jadi biasanya kan di awal sprint fiturnya itu kan baru dikerjain sama developer, belum ready. Nah, kita bisa cari tahu nih kira-kira apa yang bisa kita kerjain duluan gitu. Sebenarnya dari requirement tadi bisa aja kita pairing sama developer. Oh, nanti gue punya tes kayak gini. Pastiin ya nanti lo di tes juga di lokal lo kayak gini, ataupun bahkan coba implementasi unit testing juga bagian yang perlu di cover, kayaknya ini nih penting nih biar nanti proses testingnya juga di belakang jadi lebih oke gitu kan. Nah, ataupun lu bisa ngerjain test automation. Nah, misalkan ada fitur baru, penambahan sesuatu di mobile, itu kan biasanya ada API changes-nya, ada mobile changes. Nah, kalau yang API changes-nya bisa aja sebenarnya buat di-automate duluan sebelum fiturnya itu ready. Karena kan udah ada kontrak datanya gitu. Jadi data yang dari back end tuh kayak gini, dari front end nanti nangkapnya kayak gini ya. Nah, match-nya biasanya pakai mock dulu sebelum fiturnya itu ready. Nah, test automation juga bikin pointing ke mock server tadi gitu, bikin test automationnya apa aja yang perlu dicek dan lain sebagainya. Nanti ketika fiturnya ready for testing, kita tinggal jalanin tes automationnya, nggak tes secara manual. Enak banget kan kalau gitu. Nah, itu kalau API mungkin bisa ya, mobile mungkin tinggal diatur strateginya dengan tim. Jadi pastikan kita bisa persiapan sebelum fiturnya itu benar-benar ready for testing. Nah, kalau fiturnya udah di testing, nemu bugs, nah kita biasanya kan akan bikin report bugs ya. Nah, pastiin report bugsnya itu kita monitoring terus gitu. Jangan sampai bugsnya nggak ada yang ngambil gitu. Biasanya developernya andal-andalan lah, gua kira lu yang ngambil. Nah, jadi QA itu harus monitoring, ini tuh bagian tanggung jawabnya siapa. Nah, di daily stand up kita juga bisa mention itu, isu ini belum ada yang ngambil nih, siapa yang bisa ngerjain. Terus bisa aja kita update status bugsnya ke developer, gimana isunya, bisa direproduce nggak di tempat lo, isunya bisa ketemu nggak masalahnya apa, atau lo perlu pairing nggak dengan gua buat ngedebug isu itu. Nah, monitoring terus isu itu, jangan sampai mendekati akhir sprint kita baru ketahuan deh isu ini ternyata belum di fix, sedangkan tingkat severity-nya cukup kritikal. Nah, jangan sampai itu kejadian di akhir. Jadi pantau terus bugs yang udah kita report, yang kalau memang perlu di solve sebelum rilis harus dikejar gitu. Kayaknya segitu dulu untuk tips dari gue
kali ini. Jadi kita rekap dulu ya, ada 3 poin penting yang bisa kita gunakan untuk manajemen waktu yang lebih baik dan efisien adalah dengan mengurangi. Yang pertama, mengurangi waktu regression testing. Yang kedua, mengurangi waktu debugging. Yang ketiga adalah mengurangi waktu nunggu, yang menurut gua itu merupakan hal-hal penting yang bisa kita lakukan untuk mengefisiensikan waktu testing. Kalau lu punya tips ataupun strategi lainnya untuk manajemen waktu bagi seorang software tester, tolong kasih tahu di komentar di bawah biar teman-teman yang lain juga bisa mempelajari dan membahasnya bareng-bareng. Oke, segitu aja. Jangan lupa dicek Tokopedia ngetes bareng Fahrul dengan hoodie yang keren ini. Salam.